ya remaja juga sekarang banyak ilmunya ya, banyak media. Kadang-kadang kita menggunakan pil kontrasepsi darurat atau morning after pill itu. Sebenarnya apa sih? Dan itu kira bahaya nggak kalau dipakai secara berulang gitu? Ya memang ada kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan untuk seorang wanita itu jangan hamil terlebih dahulu. Iya, termasuk kayak penyakit jantung, umpamanya gitu ya. Penyerta lainnya yang memang tidak boleh hamil dulu, tapi sudah keburu berhubungan bisa menggunakan obat itu. Oh iya. Kenapa kita perlu tahu tentang dysmenorrhea yang ditanyakan dysmenorrhea. Norre, ya. Dysmenorrhea, gitu ya. Dysmenorrhea itu suatu kondisi nyeri pada saat haid ya, atau nyeri pada gangguan haid yang disebabkan bermacam-macam. Endometriosis itu suatu bukan penyakit ya, sebetulnya suatu gejala, kumpulan gejala yang menyebabkan nyeri pada saat Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau terserah para sahabat Obseria, kalian nontonnya di waktu apa. Saat ini kita sangat asik gitu. Saat ini kita sangat asik banget nih. Kita kedatangan narasumber yang begitu trending ya. Dia seorang TikToker yang top. Dan dia juga seorang Instagram loh. Keren lah baunya. Sekali lagi jangan lupa di Obseria, obrolan seru dan ceria. Dan lebih tepatnya, bro, kenalin diri bro, siapa namanya lah? Oke, gimana kabar bro? Baik. Waktu ini ditunggu-tunggu banget nih, sudah lama nggak ketemu nih ya. Perkenalkan ibu-ibu semua, nama saya Dr. Hesa Kusuma SPOG, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang bekerja di RSUD Aji Barang. Wah, masa sih? Di mana lagi bro selain Aji Barang? Selain itu, kita ada di Rumah Sakit Umum Hermina Purwokerto dan Rumah Sakit CIH. Oh, tapi titik fokusnya ada di Barang dong. Iya dong, utamanya kita melayani masyarakat Banyumas di RSUD Aji Barang. Oke, terima kasih nih Dr. Hesa adalah beliau seorang profesional yang cukup keren ya. Pokoknya keren banget lah. Saya kebetulan dokter anestesi nih yang selalu menemani beliau kalau operasi. Saya tahu beliau seorang yang cukup keren. Duit tunggal. Bro, saat ini kita ingin ngobrol-ngobrol tentang bagian dokter obgyn ya, dokter kandungan ini tentang reproduksi dan seksualitas. Ya. Mantap nggak nih obrolan ini? Ya, mantap sekali. Mantap kali. Tentang seksualitas. Wow, sesuatu yang didam-damkan dengan setiap manusia gitu rata-rata ya. Itu sudah dari mulai ada manusia, seksualitas itu merupakan topik yang cukup menarik. Gitu ya. Ya jadi mungkin buat Dr. Hesa terkait dengan kesehatan reproduksi wanita ya dan seksualitas, kira-kira apa sih yang sering ditemukan di praktek dokter terkait mitos-mitos yang sering ditanyakan oleh para pasien-pasiennya itu kira apa aja dok? Maksudnya kalau tentang seksualitas gitu ya? Tentang kandungan, tentang seksualitas yang sering ditanyakan gitu. Ya. Kalau mulai dari awal sih kadang-kadang ini kalau seksualitas pada remaja nih khususnya nih ya, rekan-rekan remaja yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana kalau misalkan ini pendekatan dengan laki-laki dan perempuan, dan biasanya itu ada rasa yang pertama rasa ketertarikan dulu. Wow, ketertarikan itu adalah ketertarikan antara si seksualitas laki-laki dan perempuan. Itu banyak macamnya itu. Biasanya ada banyak juga nih dari mulai remaja yang kita juga kebetulan kita sedang mengambil sekolah obstetrik ginekologi dan sosial serta salah satu penekanannya adalah seksologi gitu ya. Tentang remaja, tentang kehidupan seks pada remaja. Salah satunya adalah mulai dari
pendekatan yang berupaya nempel-nempel. Oh gitu ya. Ada yang namanya meraba-raba, petting-petting gitu ya. Namanya seperti itu. Ada itu tentang mitos-mitosnya, terus dia nanti lama-lama akan berfantasi ya, berfantasi mengenai kehidupan seksualnya pada laki-laki. Biasanya mitos yang ditanyakan adalah tentang, pada tahu semua nggak kira-kira? Ayo apa? Tahu nggak? Udah pernah nih ngalamin. Apa bro? Biar mereka sahabat saja tahu dong. Mimpi basah. Wah. Berarti kalau mimpi basah itu mimpi sambil kehujanan. Iya, seperti guyur gitu ya sama air itu apa sih sebenarnya itu? Jadi ini kalau mimpi basah itu dia biasanya dia seorang laki-laki sudah mengenal ada ketertarikan dengan lawan jenis ya, dengan lawan jenis. Nah ini nggak tahu nih, kadang-kadang orientasinya bisa berubah-ubah. Lawan jenis belum tentu wanita loh zaman sekarang. Ya banyak, tapi yang normal adalah kepada lawan jenis wanita atau heteroseksual. Biasanya dia sudah ada ketertarikan, dia ada bayangan ataupun hasrat untuk berfantasi seksual. Dia biasanya nanti akan berejakulasi ataupun mengeluarkan air mani pertama kalinya, misalkan pada saat tertidur dia akan memimpikan bahwa dia akan berhubungan seksual dengan lawan jenisnya yang diidam-idamkan. Biasanya seperti itu. Rasanya dia seperti ada kenikmatan di malam hari ataupun di menjelang pagi hari. Biasanya seperti itu. Dan biasanya pagi-pagi dilihat dia sudah ada yang basah di celana gitu ya. Ya. Itu kalau laki-laki. Kalau pada perempuan juga begitu. Sama, dia bisa merasakan ada orgasme. Wanita itu juga pada organ kewanitaannya pun pada sekitar liang vaginanya dia lembab dan basah, mengeluarkan cairan juga gitu. Dia merasakan dengan lawan jenisnya yang laki-laki biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita kalau mimpi basah itu kan sesuatu yang kita khayalkan ya, ketemu dengan. Tapi kalau seumpamanya nih bahayanya itu sebenarnya kalau itu diwujudkan dalam bentuk nyata gitu loh, diwujudkan dalam bentuk nyata, keinginan saya mimpi, wah gue kepengen lagi bentuk nyata, akhir terjadi kehamilan. Ya. Sebenarnya proses kehamilan itu sampai terjadi, kok dia menjadi hamil itu gimana? Yang terjadi itu gimana sih itu? Siap ya, ini kan tadi merupakan awal mulanya ya, sudah ada ketertarikan. Kalau nanti untuk sampai dengan hamil ya biasanya sekarang kehidupan sekarang ini sering terjadi adanya seks bebas di kalangan remaja ya. Karena apa? Karena ya faktor-faktor media sosial yang sudah cukup vulgar ya, termasuk di mana-mana kita bisa akses, kita bisa melihat di mana-mana. Jadi akhirnya ya banyak namanya hubungan suami istri sebelum pernikahan. Ya itu biasanya memang ya itulah hubungan antara dipenetrasikan ataupun dimasukkannya alat kelamin laki-laki ke alat kelamin wanita. Oke ya, cus belah duren ya. Belah duren. Kalau kata terkenalnya belah duren, nah dia nanti akan memasukkan sperma itu ke liang vaginanya sehingga sperma alat kelamin lah ya. Kalau nggak tahu liang vagina yaitu alat kelamin wanita ya, pada vaginanya ataupun alat kelamin wanitanya nanti sperma itu, cairan mani itu akan berjalan berenang untuk menemukan sel telurnya yang dihasilkan dari organ reproduksi perempuan gitu. Dan akhirnya timbul suatu kehamilan. Wah, gitu. Kadang-kadang nih kalau terkait dengan kehamilan yang seperti ini kan ya remaja juga sekarang banyak ilmunya ya, banyak media. Kadang-kadang kita menggunakan pil kontrasepsi darurat atau morning after pill itu. Sebenarnya apa sih, dan itu kira bahaya nggak kalau dipakai secara berulang gitu? Ya memang ini wujud dari kebebasan seksual sekarang ya, akhirnya kebutuhan akan alat-alat kontrasepsi ya. Salah satunya tadi yang dikatakan Dr. Igun ini mengenai alat kontrasepsi darurat atau morning after pill ya, atau pil kecil pada pagi hari. Itu pil yang digunakan isinya adalah hormon estrogen, digunakan untuk menghambat ataupun mencegah terjadinya konsepsi ataupun hasil suatu produk kehamilan dengan cara meningkatkan hormonnya ya, dengan hormon estrogen supaya tidak suasana lingkungannya sehingga tidak
tidak ideal untuk menjadikannya suatu kehamilan gitu. Diminumnya biasanya. Jadi dibentuk suasana yang nggak enak gitu ibaratnya. Sebenarnya nggak enak, jadi nggak jadi deh gitu telurnya. Jadi putus, jadinya putus gitu ya. Artinya pecah gitu ya. Gitu ya. Dan biasanya diminumnya kalau setelah hubungan, segera setelah berhubungan sampai dengan 3 hari setelah berhubungan masih efektif. Setelah 72 jam gitu ya. Bisa diminum kapan aja, sekali minum langsung 2 pil ya. Kita tidak ngajarin, tapi itu hanya sebagai suatu wawasan pengetahuan ya. Ya, tapi buat para sahabat ceria, ini bukan pertolongan darurat, itu dalam artian obat-obat ini juga yang namanya itu harus diresepkan melalui dokter. Betul. Tidak bisa didapatkan secara bebas di apotek. Ya, kalau sampai terjadi ini didapatkan secara bebas di apotek, itu artinya sebuah pelanggaran pelayanan di bidang kesehatan, ya bro ya. Ya, ini obat-obat ini bebas terbatas ya, tidak bisa didapatkan atau diakses sembarangan. Itu biasanya seperti itu. Digunakan biasanya memang karena oleh suami istri yang memang sudah resmi menikah, atau memang ada situasi kondisi-kondisi tertentu yang mengharuskan untuk seorang wanita itu jangan hamil terlebih dahulu. Iya, gitu. termasuk kayak penyakit jantung, ada gitu ya. Penyerta lainnya yang memang tidak boleh hamil dulu, tapi sudah keburu berhubungan bisa menggunakan obat itu. Oh iya. Nah, ini buat remaja ya, itu kalau kalian jangan dipakai itu ya. Sekali lagi nih, ini hanya sekedar pengetahuan aja. Jangan dipakai. Jangan dipakai itu. Nah, bro, kalau terkait dengan seorang wanita itu sering ditanyakan juga ya tentang mengenai masalah haid ya. Iya. Sebenarnya haid itu proses apa sih, dan kalau dia tidak teratur kira-kira efeknya bagaimana? Oke ya, kalau haid itu memang siklus alami metabolisme dari organ reproduksi wanita ya. Jadi memang menandakan bahwa hormon-hormon reproduksi wanita dan organ-organ reproduksi wanita itu sudah siap untuk menerima suatu tamu gitu ya. Tamu yang diinginkan atau tidak diinginkan yang bisa menyebabkan kehamilan. Nah, itu adalah suatu siklus metabolisme yang dipengaruhi oleh hormon-hormon reproduksi seperti hormon estrogen, progesteron, dan FSH dan LH. Biasanya itu 4 itu yang berperan ya. Yang ini ya, yang banyak ini paling ya. banyak mempengaruhi siklus menstruasi. Nah, itu dia akan bekerja biasanya siklusnya setiap bulan rutin untuk membuat suatu kondisi organ kehamilan itu siap buat dihamili gitu. Nanti kalau tidak jadi dihamili, nanti dia akan luruh kembali keluar dalam bentuk darah yang memang dikatakan itu darah menstruasi gitu. Siklusnya seperti itu. Setelah itu luruh, nanti dia akan kembali lagi diisi ulang sampai dengan tebal untuk persiapan dia menempelnya suatu hasil konsepsi ataupun hasil produk suatu kehamilan. Jadi kalau kehamilan itu berarti bertahan ya dalam posisi yang sama, bertahan ya, di situ istilahnya diangremi di situlah tempatnya gitu. Di situ supaya nyaman, akhirnya dia berkembang. Ibaratnya kayak kandangnya lah gitu ya. Iya. Walaupun kandang besarnya kandungan gitu ya. Inkubator di situ seperti itu. Nah, kalau seandainya dia nggak haid tapi dia nggak hamil, itu gimana kira-kira? Nah, kondisi-kondisi ada gangguan menstruasi itu bisa merupakan satu tanda sedikit adanya gangguan kesehatan organ-organ reproduksi ya, baik itu dia ada gangguan hormonalnya ataupun ada gangguan mekanik dari organ reproduksinya. Biasanya seperti itu. Jika ada gangguan keseimbangan ataupun nanti gangguan metabolik juga bisa mempengaruhi akan adanya siklus haid yang tidak stabil ataupun tidak teratur. Jadi keteraturan itu penting gitu. Jadi kalau tidak teratur bisa jadi suatu indikator bahwa ada kelainan tidak sehat pada organ reproduksi. Ya, buat sahabat ceria itu salah satu pesan nih dari Dr. Reza, kalau Anda ya tidak mendapatkan haid secara teratur, ada kemungkinan berarti dalam tubuh kita mengalami sebuah kelainan. Jadi segera ya untuk berobat ke dokter kandungan ya. Baiknya seperti itu, dikonsultasikan dulu. Mungkin belum tentu suatu dari organ ataupun dari hormonnya, bisa juga nanti dari psikologis. Psikologis itu mempengaruhi hormonal memang ya, dari suatu tekanan, ada tekanan pekerjaan ataupun tekanan kehidupan ataupun pendidikan bisa juga. Jadi dia bisa terganggu gitu ya pada remaja-remaja wanita
idealnya sebelum dia kondisi tidak stabil itu menjadi berkelanjutan, harapannya dikonsultasikan terlebih dahulu Ke dokter. ke dokter kandungan supaya tidak berlanjut. Ya. Nah, kalau mau dokter kandungan jangan lupa nih di RSUD Beram juga ada dokter Hesa, dokter yang cukup ngetop ya. Mungkin yang terakhir nih bro, Iya. terkait di Paca ini yang terakhir terkait dengan nyeri saat haid atau yang kita kenal dengan dysmenorrhea ya. Itu sebenarnya kenapa sih bisa terjadi dan bagaimana cara kita mengatasi? Mungkin termasuk bahayanya orang yang mengalami Dysmenorrhea, ya. Ini memang hostnya pertanyaannya nih real banget di masyarakat ya, sering-sering terjadi yang ada di masyarakat. Ini penting nih. Kenapa kita perlu tahu tentang dysmenorrhea yang ditanyakan dysmenorrhea. Ya. Dysmenorrhea gitu ya. Dysmenorrhea itu suatu kondisi nyeri pada saat haid ya, atau nyeri pada gangguan haid yang disebabkan bermacam-macam. Kembali lagi biasanya rata-rata dikarenakan karena yang pertama hormonal, atau bisa karena infeksi, atau memang bisa juga karena anatomis gitu, ataupun dari organnya itu sendiri gitu ya. Nah, itu biasanya yang sering mempengaruhi, yang kita sering kenal itu adalah disebabkan karena endometriosis. Endometriosis. Ya, Apa itu bro? Endometriosis itu suatu, bukan penyakit ya, sebetulnya suatu gejala, kumpulan gejala yang menyebabkan nyeri pada saat haid yang sifatnya siklik. Oh, Itu sifatnya siklik, berulang gitu ya. Berulang dan bertambah berat biasanya seperti itu. Rata-rata biasanya terjadi pada ya kondisi-kondisi wanita-wanita yang memang kadang gaya hidupnya kurang sehat, gitu ya. Salah satunya mungkin kalau karena infeksi mungkin bisa sering kontak-kontak pasangan gitu ya, atau sering makan makanan yang tidak sehat seperti makanan junk food, jadi dia menjadi sedikit obesitas, ataupun bahkan yang malnutrisi juga bisa, yang terlalu kurus juga kurang baik ya, jadi kurang asupan dari vitamin, mineral dan protein menyebabkan organ reproduksinya menjadi terganggu, otomatis hormonnya akan terganggu juga, sehingga darah haid yang keluar masuk itu tidak lancar. Tidak lancar. Jadi akhirnya menempel di dinding-dinding rahim ataupun nempel di dinding-dinding indung telur. Menebal ya, jadi menebal. Suatu saat akan menjadi lengket, dan pada saat haid dia akan berkontraksi si rahim. Nah, itu yang menyebabkan sakitnya. Ada perlengketan antara organ satu dengan organ yang lain di organ reproduksi yang menyebabkan ada rasa nyeri gitu. Yes. Buat sahabat Obseria semuanya, Dokter Reza terima kasih untuk ilmunya yang cukup buat mencerahkan ya buat kita semua, dan inilah tentang edukasi tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas yang saya pikir ini hanya sekedar secuil ya, masih banyak banget, dan kalau ingin mengerti ya silakan Anda berkonsultasi dengan dokter kandungan. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa diambil hikmahnya dari ini adalah apa? Bagi seorang wanita yang masih masa reproduksi itu, ketenangan jiwa dan pikiran itu sangat penting, karena kondisi jiwa itu sangat mempengaruhi reproduksi bagi seorang wanita. Dan sekali lagi bro, ya, Dokter Reza, sama-sama. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya bro. Walaupun kita gemuk ya. Ya, karena kita gemuk-gemuk tapi tetap ceria. Sama ceria ya. Jadi ya bahasa ceria itu yang bisa kita temukan. Dan sekali lagi buat semuanya, kalau ingin informasi lebih banyak lagi, silahkan kirim informasi Anda di kolom komentar, dan jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa pertanyaan bisa diberikan di Dokter Hesa di Instagramnya, atau di saya di Dokter Igun. Boleh, nanti kita akan kolaborasikan di sini. Terima kasih buat sahabat ceria. Selamat pagi, selamat siang, terserah Anda sedang menontonnya di mana. Dah.